Maaf ya, gue bahasa Indonesianya not the best, jadi gue kadang-kadang akan menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalnya ada yang bagian-bagian nggak ngerti, please let me know, jadi gue bisa coba ngulang lagi. But I flow best with English, so nanti agak ada bagian-bagian yang tertentu yang gue akan pakai bahasa Inggris. It's very okay. Sweet. Good. It's very okay. Wakata, what Indonesia? Wibu. Loh. Araheta. Sorry. Laper. Tahu kan? Kedua Hai, guys. bahasa Jepang juga bisa. Wajah, Cuma ini itu nggak doang. bisa. Cuma itu doang. Oke, udah siap main D&D? Siap. Siap. Alright, so Oke, sebelum mulai doa dulu kali. enggak. Itu bukan kaget gitu. Study tour. Semuanya doa sama dia. So, welcome to your first game of Dungeons and Dragons. Grogi kok gitu. So gini. Pemikiran dulu nih. Nah. So, welcome to the world of Kalvestra. Dunia kita ini namanya Kalvestra. Dunia yang dibangun oleh dewa-dewa, tapi diruntuhkan oleh manusia. Ini adalah dunia yang sudah berlangsung lama. This is an ancient world that has existed for thousands of years. Tetapi kita mulai hari ini gamenya kita di sebuah kerajaan yang namanya Gorathhold. Gorathhold. Jadi ini semua bagian sini kerajaan ini namanya Gorathhold. Informasi lo boleh catat terserah. Oh. Betul. Western Gorathhold. Ini di sebelah bagian baratnya. Itu kalau mau dicatat boleh ya kakak? Mau dicatat boleh, jadi Boleh. ketinggalan. Nggak dicatat juga boleh. Hah? Kayak anak Goret. Hill. Hold. Full. H-O-L-D. Nah, hold. Setengah doang tadi. Hill mah kecil banget bang. Nah, tapi kalau Gorathhold ini tuh mayoritas isinya tuh banyak gunung-gunung. Oke. Karena banyak gunung di sini, sumber dayanya banyak sekali. Ada satu sumber daya yang namanya Aether Crystal. Kristal ini tuh bisa menjadi sebuah baterai yang menghidupkan teknologi-teknologi magical ceritanya. Jadi di sini tuh industrinya banyak sekali. Banyak kota-kota di sini tuh adalah mining cities, they're magical towns. Jadi di sini mereka memproduksi teknologi-teknologi yang menggunakan magic sebagai sumber dayanya. Kamu boleh di foto gini? Boleh silakan. Kayak ngambil map. Gak mau saya ini mas. Right. Ibu kota dari Gorathhold ini adalah namanya Karveth. Karveth ini adalah ibu kotanya mereka yang dipimpin oleh raja-raja dan juga guilds. Ini ada 3 guilds di sana yang menguasai kota ini. Apa aja tuh Harvard? Guildsnya? Guildsnya ada Crimson Anvil, ada the Aetherbound Circle, and the Etherbound Circle, Gorat, Crimson Anvil. Crimson Anvil, Satu lagi Merchant Guild. Merchant. Banyak dari, karena mereka ini adalah kota industrial, jadi banyak dari woods atau apa namanya hutan-hutan atau pegunungan-pegunungan ini itu dikuasai oleh mereka. Sumber dayanya dimiliki oleh mereka. Jadi nggak semua orang itu bisa masuk datang dan menebang pohon atau menggali di sana, itu nggak boleh. Nah, ini dikuasain oleh 3 guild yang berada di sini. Negara atau kerajaan ini dibayang-bayangi dengan apa namanya, political intrigue, apa bahasa Indonesia? Perselisihan politik. Oke. Jadi sekarang itu ada pergantian dalam kekuasaan itu sedang berjalan. Jadi banyak banget apa namanya pertarungan. There's a lot of battles, there's a lot of heated areas in this kerajaan saat ini. Tetapi cerita kita tidak mulai di Karveth. Cerita kita tidak mulai di ibu kota dari kerajaan ini. Cerita kita mulai di hutan Ironwoods. Di bagian sini sekitar somewhere around here. Di tengah-tengah hutan ini, di tengah-tengah hutan ini ada sebuah tempat penginapan. Tempat penginapan yang terkenal menjadi sebuah tempat perhentian untuk banyak adventures, heroes yang mau lagi berkeliling di kerajaan-kerajaan ini. Ada satu tempat yang namanya The Dancing Goat Inn. Apa tadi? Nama tempatnya? Nama tempatnya. Nama tempat penginapannya The Dancing Goat Inn. Kambing joget. Kambing joget. Betul sekali. Di tavern ini seperti yang gue bilang tadi, banyak adventures atau heroes yang suka lewat-lewat di sini. Mereka nginep dulu di sini, sehingga di sini dulu sebelum mereka lanjut lagi ke destinasi mereka. Di dalam tavern ini
This tavern is quite old. Sebenarnya, it's not very new. It has existed for decades and decades of years. Dan udah berpindah tangan dari generasi ke generasi berikutnya. Di dalam tavern ini itu terbuat mayoritas dari kayu. Di dalam tavern ini ada sebuah fireplace yang sedang menyala. Di sini banyak meja dan tempat duduknya itu mismatch. Ya. Nggak kelihatannya terbuat dari style yang sama lah gitu. Ini macam-macam gitu sebenarnya gitu. Materialnya beda-beda. Materialnya beda-beda juga gitu ya. Saat ini di dalam tavern ini tidak terlalu banyak orang. Kecuali the tavern owner yang pemilik tempatnya. Pemilik tempatnya ini lagi bersih-bersih ceritanya. Sambil menunggu pengunjung-pengunjung pertamanya dia. Saat ini kita bisa bilang lagi di pagi hari, sekitar jam 8 pagi lah. Tetapi pagi ini itu bukan pagi yang cerah. It's a bit of a gloomy day. Right? The sun isn't as shining as bright as it used to be. There's mist, ada sebuah kabut that rolls around hutan ini gitu ya. Dengan bunyi-bunyi binatang serangga di sekitar tavern ini, tiba-tiba ada satu sosok yang masuk ke dalam tavern ini. Saat dia buka pintunya, bunyilah belnya mereka. The dancing girl. Orang yang pertama masuk ke dalam tavern ini sepertinya manusia. Dia menggunakan jubah hitam, mukanya tidak terlalu kelihatan. Di belakangnya ada sebuah pedang yang kelihatan, handle-nya di punggungnya dia. Cia, would you like to describe your character and his name? Oke. Namanya adalah Nick Sarion. Dia pria yang tingginya 180 cm. Rambutnya panjang sampai pinggang. Armor gelapnya itu dari atas sampai bawah itu full armor hitam. Dan pedang di belakangnya itu juga warna pedangnya itu ada ornamen-ornamen gitu. Ada kayak permata merah di tengahnya. Dan pedangnya pedang besar. Semua orang yang ada di situ pasti bisa ngeliat kalau di belakangnya itu kayak claymore gitu. Yes, kayak claymore. Yes. Setelah itu Nick Zarion langsung menuju ke bar. Oke. Kira-kira di bar ada orang nggak? Saat ini di barnya ada satu orang. Ada satu sosok yang sedang duduk di ujungnya. Ya, dia kelihatannya manusia. Pakaiannya bukan seperti pakaian petualangnya. Dia sepertinya orang biasa. Dia ada pakai messenger bag. Mukanya kelihatannya capek banget. Dekil ya. Saat lu mendekati barnya dia sempat ngeliat ke arah lu sebentar aja. Tapi habis itu dia buang muka. Dia balik lagi kepada gelas yang dia lagi minum. He's been slowly nursing this ale drink for a while. Tapi selalu mendekat. Owner dari tavernnya maju ke depan. Selalu lihat owner tavernnya ini tuh dia bentuk warnanya hijau. He's an orc, jadi badan dia gede. Tapi dia udah memiliki beer belly, jadi perutnya gede. Tapi di belakang beer belly ini kelihatan bahwa dia masih potong. Kelihatannya juga udah berumur, dia ada kumis yang membelok gitu. Curves, mustache. Saat lu masuk, lu mendekati, he looks over to you. Halo, kamu petualang dari mana? Nick Sarion kasih tangan ke mukanya dia. Oke. Dengan alisnya yang tebal, Nick Sarion, mukanya agak pucet, tapi tatapannya itu tajam. Ngeliat ke arah the owner. Nick Sarion tuh bawa tas pinggang yang diselempangin, terus dia ngeluarin buku kecil. Terus dia ambil penanya. Nulis apa di sana? What are you writing? Nulis, terus kasih lihat. Tulisannya itu adalah saya mau pesan minum. Dia ambil tulisannya lu. You wanna order a drink? Minum apa kamu? Ditulis lagi sama dia. Susu. You want milk? Susu sapi? Susu kambing? Susu kambing. Oke, sebentar. Dia putar badannya, terus dia ke belakang ini ya, ke kitchennya sebentar.
Lu nunggu kayak semenit, tiba-tiba ada bunyi me, kayaknya lagi disusuin kambingnya. Setelah sekitar 5 menit dia keluar lagi dengan gelasnya. Susu kambing fresh. Dia coba angkat, terus liatin kan. Karena dia denger suara kambing dari belakangnya. Lu pas ngecek, it looks good, right? Tapi lu ngeliat karena baru selesai diperes, masih ada bulu-bulu kambingnya sedikit di atas minumannya. Gue mau ngecek ini aman nggak kalau gue minum. Okay, so untuk ngecek ini minumnya aman atau tidak, I will say it is an investigation. Yes. Right. Nah, sekarang kan si Cia lagi mau tahu nih. Nama lu Nick Serion. Nick Serion. Nick Serion lagi mau tahu minuman ini aman diminum atau tidak. Jadi dia akan roll dadu dan kita lihat berhasil atau tidak. Oke. Silakan. Investigation ya. Yes. Alamak. Berapa? 4 Tambah tambah 2. 6. 6. Dengan 6, ya, lu rasa kayaknya aman-aman aja. Ada bulu-bulu gini biasanya normal. Oke. Nick Serion coba minum kan. Baru 1 teguk masuk sih. Hey, kamu, kalau nggak suka sama minumannya tinggal bilang. Nggak usah muncatin seperti itu. Rasanya. Suara jelek. Tulis. Rasanya basi nih kayak susu. Enak saja. Saya barusan peras dari kambing saya. Saya seperti langsung makan dari puting kambing. Nah, enak kan? Itu yang terbaik. Diminum saja. Di tengah-tengah pembicaraan ini, tiba-tiba buka lagi pintunya. Kita masuklah. Yuka, would you like to please explain to us what your character looks like? Kelihatannya seperti apa? Dan namanya siapa? Dari nama, dari rambut dulu kali ya. Boleh. Rambutnya menutupi mata setengah. Rambutnya berwarna putih. Dia nutupin mata karena dia Dragonborn. Sebelah matanya itu ternyata ada sisik naganya. Jadi dia menutupi sebelahnya, ya kan? Namanya Silverster. Silverster Sinaga. Boleh banget silakan. Ya, orang yang bijaksana juga. Pularmo, ya. Ada senjata juga. Righteous orangnya. Dia membela kebenaran sekali, tapi short temper. Ya, kurang lebih seperti itu. Saat lu masuk dari pintunya, di tengah perbincangan ini tiba-tiba di stop. Dia ngeliat ke tamu goreng. Halo, silakan masuk. Sudah lama saya tidak ada serame ini tavern saya. Please, silakan duduk. Sambil lo menyambut, gua nulis lagi. Nick Serionnya nulis. Oke, udah. Lu nggak kasih lihat? Enggak. Oke, baiklah. Please sit down. Ya. Mau pesan apa? Saya ada minuman, alkohol tidak alkohol, ada makanan. Yukanya udah duduk belum? Sorry, Silverstein mas. Oh sorry, Silverstone-nya udah duduk. Belum. Dia mau masuk duduk atau masih mau berdiri di depan? Masih ngeliat-liat dulu nih. Oke. Lu ngeliat sekitar Soalnya kan mismatch kan. Mismatch. Akhirnya Silverster memutuskan untuk duduk di atas meja. Lu pilih meja yang dekat dari pintu masuk, agak di tengah atau? Yang di tengah. Yang di tengah. Lu naik ke atas mejanya, lu duduk. Orang yang punyanya bilang ngeliat lu kayak, saya punya tempat duduk itu nyaman, by the way. Kalau misalnya, tapi terserah juga kalau nyaman di atas ya. Tolong berikan saya menu yang terbaik. Minuman terbaik, baiklah. Minuman Apakah Anda mau wine? Mungkin saya ada wine yang bagus. Yang paling mahal? Baiklah, I know exactly what you want. Yang paling mahal apa di sini? Yang paling mahal adalah Sambil lo mikir yang paling mahal, dia ngasih kertas yang tadi ditulis. Di jalan ke arah Sylvester. Silver. Oke. Tulisannya adalah, saya menyambut Anda dengan susu ini.
Silakan. Investigasi dulu. Investigasi silakan. Bagi dulu dadunya guys. Oh iya. Dadunya mungkin bagi dulu. Bijak. Bijak. Soalnya di daerah yang Bijak, penuh bijak. konflik ini kita nggak tahu intensi orang. Yes. Kita ganti-gantian juga boleh nanti kalau bukan apa tinggal dari sini. Enak nih, gue ada kakak pinggang yang kiri gue ngasih tahu ya. Udah dapat dadunya? Udah? Di 20? Oke, nanti tolong bantu datanya mana ya? Oke. Ceknya di Constitution atau Di intelligence, di bawah intelligence itu ada yang namanya investigation. Plus nol Lihat sama dulu di apa namanya character sheetnya yang tadi di HP. ya, plus 0 sama 10. Plus Plus 0 tapi skala 10. Oke, jadi kita ngambilnya plus 0 ya. Oke. Silakan di roll dadunya. Cari berapa? Enggak akan gua kasih tahu. 16. Berapa? 16. 16. Iya. Dengan 16, lu ngeliat bahwa susu ini tuh campuran. Ada bagiannya yang memang fresh, ada bagiannya yang sepertinya sudah basi. But not necessarily, bukan basi ya sebenarnya, fermented. Oke. Dengan informasi itu, silakan. Ya, Sylvester mengambil. Terima kasih. Minum. Rasanya kayak susu basi. Pura-pura minum. Terus yang nulis. Sorry, minum atau pura-pura minum? Wise. Hah? Nggak kelihatan. Oh, jadi kelihatannya pura-pura diminum minum tapi doang. sebenarnya dibuang. Iya. Pura-pura telan. Jadi Pura-pura telan tapi jadi ditahan di mulut aja gitu. Sampai bibir aja. cuman Iya. dari bibir gini. Oh. Terima kasih, ini enak. Untuk kamu saya belikan 2 lagi. Dia bilang, tulis kan. 6. 6. Saya ambilkan 6 gelas luar biasa. Lebih lagi. Dia muter. Tiba-tiba ada bunyi meh. Dia tetap jalan. Enggak lah sampai 10 menit kemudian dia balik dengan 6 gelas susu. Ini susunya. Tapi jujur kalau saya harus bilang, ini minuman termahal yang ada di sini. This is my treat for your kindness. Di tengah-tengah ini semua tiba-tiba kebuka lagi pintunya. Meh. Kali ini kita masukkan Nico dan Jot. Berdua. Dimulai dengan Nico dulu, silakan describe karakternya seperti apa dan namanya. Jadi karakter saya ini memiliki kulit warna ungu karena pada dasarnya adalah orang yang cukup misterius dan dia tidak agak sulit dibaca emosinya. Jadi dia pintar menyembunyikan emosi. Kulitnya berwarna ungu. Kemudian dia memiliki 2 buah tanduk. Satu tanduk lurus ke atas dengan ujung yang tajam. Satu tanduk melengkung ke bawah dengan ujung tumpul. Matanya full warna hitam, tapi mata kiri silinder 2. Mata kiri doang. Mata kiri silinder 2. Kalau penyakit jelas. Ada epilepsi nggak? Ribet mata kiri silinder. Takutnya mah Terus dia memiliki ekor yang panjang dan melengkung kayak kabel roll gitu, yang tujuannya nanti bisa dipakai untuk membantu dia melihat objek-objek yang berada di ketinggian. Gitu. Tentunya dia punya memakai kemeja putih agak lusuh ketika masuk ke dancing coat tadi, bar tadi. Kemudian dengan jubah biru tua dan semacam cargo pants yang banyak kantong itu untuk meletakkan weapon-weaponnya kayak pisau kecil. Dia meletakkan kapak berukuran sedang, juga banyak racun-racun. Seperti itu. Kata saya ini bernama Rohmat Ciluba. Rahmat Silukba. Fantasi sekali kan. Oke, Jot. Itu udah jadi keren. original itu. Aku udah bikin keren loh. Kepalanya tuh keren orang itu. Enggak, bukannya jelek namanya, tapi fantasi ya. Bukan dia namanya. Enggak boleh dong. Nama kalian Rohmat Cilumba berarti. Rohmat Ciluba. Oke, next Jot, silakan describe karakternya seperti apa dan namanya. Ya, karakter saya tingginya 120 cm. Karena dwarf ya. Dia ini punya kuping yang tajam. Tapi ke kiri semua.
Gimana? Jadi yang kuping kanan itu dia ngelingkar ke kanan, ke kiri gini, Ya aneh. gini dia. Oh. Terus alisnya botak. Dia ini cenderung cukup Sedih. berat nih, cukup impulsif. Oke. Ya udah sih, Filter aja. cukup impulsif, tapi orangnya berani. Hmm. Dan dia punya kebiasaan kalau dialog, sebenarnya tanpa dialog pun dia sering getar. Jadi kalau dialog tuh dia sering kayak Tourette ya. karena ada sekitar ini umurnya cukup tua ya, sudah cukup tua. Oke. 37 tahun. Anjing itu Tahu. dewasa lah. Tapi umur dia. Gak suka. Dia gak suka ternyata. Tapi kenapa ada alasan kenapa dia bisa getar-getar gitu. Jadi 13 tahun lalu dia bolos Hah? Lalu? dari ajaran orang tuanya, jadi dipecut sama emaknya, kena leher, makanya syarafnya kena di sini. Jadi kayak Tourette gitu. Ya. Nama karakter saya adalah Kevin Getar. Kevin gitu. Kevin Getar nih. Oke. Rohmat dan Kevin, kalian berdua masuk ke dalam tavernnya, diiringi dengan bunyi kambing saat pintunya kebuka. Dari sana pas kalian masuk, kalian ngelihat situasinya di tengah dari tavern ini, ya ada sebuah dragonborn yang sedang duduk di atas meja. Di sampingnya ada sebuah manusia kan? Manusia. Human, manusia di sampingnya ada orangnya. Terus ada juga sebuah orc gede yang memakai celemek lagi nurunin banyak gelas-gelas. Tuh. 6 gelas. Ada 6 gelas kita sama dia. Kalian mau ngapain? Oke, yang pasti Nexarion bagi-bagiin tulisannya nunjukin ke mereka semua. Silakan ambil. Ada 6, silakan ambil. Si tavern owner-nya ngeliat kalian juga setelah lu kasih lihat tulisannya itu. Oh, yes. Silakan ambil. Diambil satu gelas. Ini sepertinya sudah dibelikan oleh bapak ini. Bapak, tadi belum disebut namanya ya sebenarnya ke tavern owner-nya. Dibelikan oleh bapak ini. Silakan diminum. Kevin Getar memutuskan untuk Lama nih. Sebentar, Pak. nolak. Nggak bisa beda. Enggak. Haji gue bener bingung lagi. nolak. Ngomong. Ipek aja apa gitu. Dia lihat ke orang di sampingnya kayak ini kenapa ya? Kemudian si Rama Cirebon bilang, dia ngomong, Kecil banget. aku cuek. Kan serius. Kalau begitu, kalau kamu nggak mau minum, teman kamu saya kasih dulu. Silakan Pak, dikasih. Trinya dikasih gelasnya 2. Minuman apa ini? Ini adalah minuman susu kambing terbaik saya. 10 tahun di ferment, digabung dengan susu fresh. Saya percaya. Yes. Mengambil minumannya, ditenggak tanpa dirasa. Minum jamu. Saat lu minum, ini minumannya anget banget. Dan saat dia masuk itu, lu coba nggak ngerasain. Tapi saking baunya ini minuman, masih ada aftertaste-nya sedikit di belakang. Nah saat ini karena lu coba minum sesuatu yang agak menjijikan dengan cepat, tolong roll D20 for our constitution check. Kita lihat apakah lu muntah atau enggak. 6. Ditambah berapa Pit? Boleh lihat? Constitution 8. Oke. Dengan begitu lu agak gagging, naik lagi ke mulut, tapi lu telan lagi. Iya. Luar biasa kan? Kevin melihat itu,
sedikit jijik. Refleksnya mukul dadai biar keluar mukanya. Lu tepok. Dia tepuk. Lu kan berdiri di depan mukanya dia. Bus. Kena muka. Kenapa kakak gitu? Kenapa muka? Lu karena berdiri di depan mukanya selalu tepok-tepok dadanya dia pulang. Ini Nggak kena, terang. Hah? Nggak kena. Lu ngindar? Enggak, karena pendek. Oh, iya. Jadi dari atas muka. Jis. Iya, lewat kena Sylvester. Yang Resident. Sylvester mau menghindar atau tidak? Sylvester kebetulan pakai ini. Pakai helm. Armor. Helm. Oh. Ditutup tak. Kena matanya doang. Aman, cuman bau. Bau aja. Dia nggak kena mukanya, kena helmnya. Lu tahu kalau ini lu nggak bersihin di waktu yang cepat, baunya akan stay untuk beberapa lama. Terus saya buka helmnya, marah. Gimana, Mana? Makanya gimana? Kau mau racunnya aku, setan? Lu ngomongnya kemana? Batak. Dia. Dia. Big serial. Dexteran nulis. Semua ini pemberian dari owner bar. Lu ngeliat ke bar ownernya, mukanya dia sangat senang. Excited, yes. Ini cara seharusnya minumnya. Lu minum dulu, lu keluarin lagi, terus lu minum lagi. Terus dia nguntel-nguntel kertas lu lempar ke Cek, hey, tidak usah pakai kekerasan bau. Di tengah-tengah ini tiba-tiba kebuka lagi pintunya. Dan kita manggil siapa tadi? Aloy dan Brewery siapa ya? Brewery. Silakan. Bro. Karakter dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sekitar 150 cm. Oke. Rambutnya panjang dikuncir, warna pirang. Terus pakaian dia itu tidak terlalu mencolok, pakaian biasa dengan vest. Dia ada vest itu warna coklat, warna panjang. Tapi dia ada tas yang isinya nggak tahu apaan. Gede tasnya. Tas ransel. Oke. Dia bawa tas ransel. Tas ransel dari kulit gitu, dari kulit. Namanya Brandon Hantam. Brandon Hantam. Ini kayak orang-orang perantauan lagi ngumpul di sini. Orang-orang perantauan nih. Karakter saya Yes. tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, sekitar 155 cm. Oke. Beda 5 cm. Ya. Berpenampilannya nyentrik, Oke. bajunya jubah, ada macam-macamnya, berbulu panjang, pakai sepatu berwarna, lampu nyala. Kerap kerlip, setiap jalan dia nyala. Oh my god. Rambutnya nggak ada, botak, Oh. bibir penuh lipstik, mata penuh make up, Oh. bawa tas ransel, barang-barang tang, mur, segala macam. Wah anjir. Namanya Ki, pas angin. Orang Korea, yang Korea. Ki, pas angin. Pasangin. Pasang. Oh. Itu Bang. Enggak bar. Oh, oke, ya. Sorry. Sebagai bard, alat musiknya apa? Alat musiknya itu dia bawa harmonika. Harmonika. Bawa warna biru. Oke. Oh, harmonika. Kita sekalian nih yang terakhir TP ya. TP. TP juga ikut masuk. Oh, masuk. Bukan yang tadi di bar awal. Kenapa? Kayaknya di bar awal ada satu orang. Oh, itu bukan. Oh, bukan. Pokoknya orang itu. Nanya. Nanya dulu. Dia mau yang keren itu. Nggak kelihatan. Gue kalau nge-vape nggak apa-apa sih itu. Apa? Oke, sip. Rambutnya warna pink, agak panjang. Terus ada kupingnya menjuntai, layaknya elf normal. Lalu menggunakan armor tapi tidak full armor, cuma di bagian-bagian tertentu. Seperti di apa sih? Bahu. Seperti Shoulder pad di gitu ya? shoulder, seperti di siku. Tidak full armor, tangannya masih supaya bisa bergerak bebas, leluasa. Kulitnya putih, matanya merah, Oke. bibirnya baca-baca.
Wah, Iya panas dalam ya. Iya panas dalam betul. Terus kalau udah sakit, kasih duit dulu dong. Lagi jelasin ke dokter. Dia membawa bow dan sabar dulu orang mau cerita. Ya orang ketawa. udah sakit. Gak lagi panas dalam yang jelas. Dia sehat walafiat, alhamdulillah. Terus dia membawa bow dan membawa panah dan di kiri dan di kanannya ada tas kecil dan tas besar. Seperti itu. Dan namanya Richard Wiseman. Wiseman. Richard Wiseman. Orang bijak. Richard Wise. Oke, saat kalian masuk, orknya yang memiliki tavern ini melihat kepada Silverstone. Ini saya bagikan juga. Minuman-minumannya. Tidak usah. Baik. Sisanya buat Anda. Sisanya bakal saya take away. Sebentar. Dia pergi sebentar dan dia masukin lagi diberesin sama kalian. Saat ini kalian semua tuh lagi memutari meja tengah. Di Richard mana- datang. Lu mau kemana? Dan kenapa bar ini terasa bau? Tidak seperti biasa. Mau sering sini lo berarti. Oh, udah langganan. Lu ngomong ke siapa? Ke owner bar. Owner Kenapa bar ini bau tidak seperti biasa? Ya, barusan tadi ada yang minum susu kambing saya. Tapi sepertinya perutnya tidak kuat. Lagi teknik. Karakter. Habis gumo. Tolong buatkan pesanan saya seperti biasa. Baiklah. Langsung. Richard, kamu yang saya tunggu dari tadi. Kamu nunggu? Saya sudah melihat beberapa di pamflet dan dari kabar-kabar yang beredar bahwa ada seseorang yang saya butuhkan untuk misi selanjutnya. Alangkah sopannya jika kamu memperkenalkan dirimu terlebih dahulu. Sedap. Panggil saya Si. Oke. Misi apa ini? Misi sebagai mercenary. Saya sebagai paladin membutuhkan 1 sampai 6 orang untuk party, untuk membuat sebuah grup yang stabil. Di tengah-tengah pembicara ini, Kevin keluar dari bar untuk bakar rokok karena asam. Diikuti oleh Di bar mau rokok aja nggak apa-apa. Itu boleh. Boleh kan? Mau kemana kamu? teman saya bilang kita mau ngerokok dulu ya. Asal. Di sini bisa smoking. Smoking area. Smoking area. Di sini bisa smoking. Smoking area Pin. Oh, Apa alasanku harus menerima tawaranmu itu? Kevin tetap keluar. Pin. Smoking area Pin. Batung ya. Masa dia gak ngeh-ngeh sih? Saya membutuhkan seorang ranger yang bisa mengcover dari jarak jauh untuk mengcover titik-titik buta saya. Itu urusan, bukan urusanku. Dia manis semua. Saya, Urusanmu ya urusanmu, bukan urusanku. Tapi saya sudah memberikan imbalan untuk menyiapkan imbalan. 2 susu kambing favorit. Ada 2 hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, dari mana kamu tahu kalau aku seorang ranger? Yang kedua, tidak ada alasan satupun untuk aku menerima pekerjaan ini. Hanya orang bodoh yang tidak bisa mengenali ranger. Itu kamu bawa tupai? Enggak ada. Tupai enggak ada. Tupai enggak ada. Dari tadi enggak ada tupai. Ikut diganti lu. Rutan. Oh, ternyata bukan punya kamu ya? Bukan. Itu tupai liar dari luar. Siapa yang tidak bisa mengenali ranger di saat kamu memakai kostum ranger merah seperti itu? Ada Megazord kamu di depan parkir. Kostumku tidak berwarna merah. Dan bisa saja panah dan busur yang kubawa ini bukan milikku. Maling! Iya maling. Tiba-tiba dari belakang keluar tavern orang, maling di mana? Maling.
Saya pikir dia ranger. Ternyata dia pencuri. Oh, nah. Richard mah udah sering-sering, kamu bukan maling kan? Saya pikir dia pintar, kata dia bodoh. Padahal dia harusnya tahu kalau aku ranger dari poster yang dia lihat tadi. Saya hanya mengetes. Akhirnya kamu mengaku kamu ranger. Jebakan ternyata dia. Ya, dia terpancing. Mari bergabung bersama saya. Jelas bukan susu ini yang aku harapkan untuk sebagai imbalan. Tapi saya tahu semua ranger ingin masuk ke hutan tersebut untuk mendapatkan sumber daya untuk membuat panah spesial yang akan kita temui di jalan. Di tengah-tengah ini Kevin tertidur ya. Untuk sementara kita bergabung dulu. Setelah mencapai keinginan masing-masing, kita bisa berpisah. Apakah yang kau maksud adalah Aether? Aether. Apa kau tahu di mana posisi tepat tempat Aether itu berada? Ya. Saya tahu. Di tengah obrolan mereka, 2 susu kambing Majati diambil 1. Ini enak sekali, Ki. Belum kenalan. Mari kita berkenalan dengan susu kambing. Apa ini? Udah agak. Ayah, kurang suka susu nih. Ini bukan sembarang susu. Ini adalah menu andalan yang dimiliki oleh owner tempat ini. Dia akan sangat senang kalau Anda meminumnya sebagai tanda perkenalan kita. Silakan. Brandon, minum setengah-setengah nih. Iya, aku nggak suka Ki. Tahu. Aku nggak pernah suka minum susu. Jadi Brandon ini adalah teman baik dari Ki, karena Ki yang menyelamatkan Brandon waktu desa Brandon dibantai. Desa Brandon ini dulu dibantai. Dia di akhirnya si Ki ini juga yang nyelamatin Brandon waktu masih kecil sampai gede. Dan dia tuh nggak pernah minum susu. Dia Brandon ini misinya itu sama Ki mau cari sisa-sisa warga desa yang sempat kabur dan sisa ras dia lah. Oke. Nah jadi dia berdua berpetualang. Akhirnya diambil gelasnya sama Brandon disiram ke muka Ki. Harusnya minum dong. Kalau background story kayak gitu minum dong. Kan ada sahabat bukan di Background story-nya panjang. Karena kita suka bercanda berdua. Dan ternyata Ki ini memang suka disiram. Tapi informasi dia suka disiram itu lo kasih ke Kasih ke Game Master. Karena emang dia orangnya suka bercanda berdua. Jadi mau apapun Ki nggak pernah marah. Brandon tuh sifatnya kekanak-kanakan dia. Jadi lu siram? Iya, Ki, aku gak suka disiram. Tuh buat dia aja. Ini kelima kali kamu siram aku. Ganti lagi kan. Kamu sih. Aku kan cuma ingin kamu mencoba susu kambing itu di mulut, bukan di wajah seperti ini. sampai mereka ngobrol-ngobrol. Gua kan lihat lo siram itu terus mereka kayaknya udah terlihat seneng kan. Jadi gua geser lagi 1 gelas sekarang. Makasih. Disiram lagi. Aduh. Brandon, ke-6 kali nih. Bercanda ya Ki. Ya aku bercanda Ki. Dengan ini, Stephen Order ngeliat kalian buang-buang susunya di Minuman ke saya kenapa dibuang-buang begini? Nggak tahu. Loh. Adek, aduh, sebentar dia ngeliat-ngeliat. Ini nangis kenapa? Gara-gara kamu. Aduh. Iya. Dia samperin ke yang lagi nangis di Sabar, Dek. Meanwhile, selama yang ini tadi kan ada orang misterius tadi. ya. Si Nick Serion coba samperin orang misterius tadi. Oke, sure. Oh, yang lagi duduk di ujung tadi itu. Iya. Oke, sure. Lu mau ngapain? Gue mau datang samperin dia. Terus gue duduk sebelahnya sambil Nah, apa sih? Sorry, gua kaget. Kamu siapa? Apakah kamu
orang yang saya tunggu-tunggu. Saya nggak nungguin siapa-siapa. Dia pergi. Dia pergi balik ke arah Sylvester. Sylvester. Oh, Dia balik situ. silakan. Balik situ, terus dia bilang tulis lagi. Saya boleh bergabung di misimu enggak? Richard marah. Ordernya belum datang. Orderannya belum datang. Orderannya. Weh, sebentar. Sorry, tadi ada anak kecil nangis soalnya. Dia putar dulu. Nggak sampai 5 menit kemudian dia kembali. Dia balik dengan sebuah French onion soup. Dia berikan juga roti dan dia berikan juga ale. Bir. Bir yang segar soalnya namanya. Sorry, Richard. Silakan. Sylvester langsung bilang ke ini yang punya tavern, the bill's on me. Sudah, lo mesti join. Di tengah-tengah percakapan itu Kevin ikutan. Smoking. Lapar ternyata. Oke. Dan untuk Nick, tadi Nick nama Serian. kamu Nick Serian. Nick Serian. Dia tulis, Apa kemampuan? terus tiba-tiba dia ambil pedangnya belakang. Dia ajak keluar bentar, dibuka pintu gerbangnya dikit tuh. Pegang pedangnya lagi kan, tadi kan dimasukin dulu. Dia keluar pedangnya. Final blow. Jadi dari pedangnya itu keluar energi yang nembak ke arah pohon depan. Kena pohonnya. Pamer skill. Udah, balikin lagi. Sylvester kagum untuk helm. Oke, di sini gue potong sebentar. Sylvester, di sini lu ada misi yang mau jalanin. Yes. Baiklah, I'll let you do that. Silakan. Lupa lagi. Boleh. Tapi kita memerlukan beberapa orang lagi. Saya butuh wizard. Saya butuh barbarian. Saya membutuhkan rogue. Dan dengan ranger tadi. Sama butuh pemusik ya. Biar perjalanan tidak terlalu boring. Sambil itu dia ngeliat ke arah geter. Jadi dia ngeliatin ke arah geter sambil dia ngikutin patternnya dia. Jadi cara ngomongnya gimana? Karena kan geter kan gini-gini terus kan. Jadi dia ngikutin. Biar sopannya ngomongnya gimana? Dia ngeluarin kertas lagi. Sepertinya ini ada tawaran yang menarik. Dari tadi saya tidak mendengar apa-apa karena dari tadi kalian ngobrol di sebelah kanan saya. Oh, pokoknya kan kuping kiri. Kuping saya semua di kiri. Boleh tolong diulang dari awal? Wah, lama. Langsung dikasih singkatnya kan. Gua ke arah samping kupingnya yang ke arah sini kan. Kevin nyamperin Sylvester. Katanya kamu mau bagi-bagi duit. Ya. Kamu dan teman kamu, walaupun kalian Bukan bus- teman saya. Bukan? Bukan, baru kenal tadi di depan. Masuk barengan doang. Oh, masih barengan dong. Ketemu di smoking area tadi. Maaf, saya pikir kalian teman. Kamu dan kamu dari klan Cilukba kan? Kita nggak pembicaraan.
Toilet mana ya? Masih basah nih baju. Nanya ke owner. Lu nanya apa? Toilet mana? Ada di sebelah tangga. Silakan. Iya udah saya ganti dulu. Jagain Brandon ya. Yang ini. Oke. Cabut. Yang dia pelototin lu doang. Dijagain sama dia. Loh. Lo. Alright, lu pergi ke toiletnya. Ya, it's not a great toilet. Ya, ada lubang buat membuat. Wastafelnya pakai di situ ada kayak ember gede isinya air ya. Silakan. Aduh. Toiletnya mewah banget ya. Nggak ngerti nih. Balik lagi deh. Guys. Saya nggak ngerti pakai toilet. Udah, biarin basah-basah aja. Nggak jadi ganti. Baik lagi basah-basah. Basah, bau gitu kondisinya udah lepek. Kamu dari Klen Cilukba kan? Lanjut. Lanjut dialog yang tadi. Kamu dari Klen Cilukba kan? Saya tahu dari perawakanmu semua dari Klen Cilukba itu adalah seorang roh. Dan saya yakin kamu juga memiliki tujuan yang sama. Karena ini adalah perhentian yang paling umum sebelum kita menuju ke dilihat map dulu kan? Agak lupa. Blackstone Mountain. Tuh, maksudnya ada nggak? Kalau ke Blackstone Mountain boleh kan? Boleh sekali. Ke Blackstone Mountain.